Apa yang sedang Anda pikirkan sejauh pengetahuan saya? Kamu sudah berpikir begitu lama. Memikirkan Eman? Ayah telah memutuskan untuk mencabut hak waris Faham dari semua kekayaannya. Apa? Ya. Dan mungkin saja ketika dia kembali, dia akan menjadi pengacara. Dan itu mungkin terjadi. Apa yang akan terjadi sekarang, sejauh pengetahuan saya? Saya tidak tahu. Aku juga berpikir sama, apa yang harus kulakukan sekarang? Kebencian seperti itu? Mengapa ayah memiliki kebencian seperti itu di hatinya? Jika itu hanya tentang memiliki kebencian di hatinya, saat itu masih bagus. Masalah sebenarnya adalah dia juga mencintai kita semua. Kemudian, jika dia mencabut hak waris seseorang, atau membenci seseorang, apa intinya? Lalu mengapa ayah tidak bisa melihat semua cinta kita? Pertanyaan ini hanya untuk dia. Siapa yang akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya? Sejauh pengetahuan saya, siapa yang akan pergi dan memberitahunya bahwa dia salah? Aku tidak mengerti apapun sama sekali. Dan kemudian ada Minal juga. Aku juga harus menyelamatkannya. Setahuku itu menyedihkan. Menyedihkan sekali jika memikirkannya bahwa kalau ayah berpikiran seperti ini pada Minal, menikah adalah hak alami setiap pria dan wanita. Kalau aku di tempat Minal, maka Kemudian, mungkin Anda punya solusi, atau saran, atau Anda mungkin memiliki apapun. Itu bisa memecahkan masalah Minal. jika saya di tempat Minal, lalu aku akan pergi ke pengadilan dan media, dan aku akan meninggikan suaraku dan berkata, itu, lihat apa yang ayahku pikirkan tentangku. Oke. Namun Tuhan tidak pernah memberikan beban melebihi batas kemampuan seseorang. Itulah mengapa kamu tidak berada di tempat Minal. Kita bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menutup mulutnya dan menanggung semua perjuangan ini jika Anda berada di tempatnya. Kalau gitu ayah mungkin masih shock sampai sekarang. Saya merasa seperti itu. Bersama ayah, Minal tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya. Tapi, jika Minal tidak bertahan hidup, Apa maksudmu? itu tidak akan mempengaruhi ayah sama sekali. Apa yang sedang Anda pikirkan? Sejauh pengetahuan saya, apa yang akan kamu lakukan? Saya berpikir bahwa kita harus mengakhiri Minal sekarang. Apa yang salah denganmu sejauh pengetahuanku? Apakah kamu sadar? Minal hanya akan mati, hanya untuk pengetahuan ayah. Namun kenyataannya, kami akan mengirimkan Minal di suatu tempat yang jauh, di mana dia bisa menjalani hidupnya dengan bahagia dan damai. Apa yang Anda pikirkan? Setahuku, kamu benar-benar membuatku takut. Katakan saja padaku, bagaimana rencananya? Rencananya bagus sekali, tapi semudah Anda memberitahu saya tentang rencana ini. Dapatkah Anda juga menjalankannya? Lihat, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tetapi, sebelum ini, aku harus melakukan sesuatu tentang Faham. Razia, Ya, Bu. buatlah secangkir teh untukku. Ya, tentu saja. Mendengarkan, Ya, Bu. rebus tehnya sampai benar. Oke, tentu saja. Mendengarkan, Ya, Bu. mendidihkan teh selama 15 menit. Selama 15 menit, merebusnya lebih lanjut. Ini akan mengering dan selesai dalam waktu dekat. Jika sudah selesai, biarkan saja. Sudah kubilangkan, rebus teh setidaknya selama 15 menit saja. Pergi sekarang. Oke. Saya meragukan kesehatan mental Nyonya.
Halo, Apa yang kamu ajarkan pada saudaraku? setidaknya, Nona, kamu mulai menjadi jujur sekarang. Oh, maksud saya, pada kamu, Kamu berubah dengan sangat cepat. Hai, saya memiliki. Anda ingin teh manis atau asin? saya tidak tahu. Aku tidak mau tehnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Itu tidak baik-baik saja. Apakah ayah baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja. Sebaliknya, dia baik-baik saja. Kebiasaan Anda, topik yang berayun masih belum berubah. Oke. Apakah kamu ingin aku mengalihkan satu topik lagi? Dengarkan baik-baik. Ya, katakanlah itu. Ayah adalah akan tidak mewarisi kamu. Tetapi, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kanan. Kalau begitu itu pasti akan terjadi. Jika ayah sudah memutuskan, siapa yang bisa menghentikannya? Kamu akan menghentikannya. Karena sebelum itu, kamu akan melakukan bunuh diri. Maaf, apa? Lihat, ayah akan pergi ke kamarnya dari ruang operasi. Ruang operasinya kosong. Saya akan bicara dengan dokter itu. Dia harus pergi dan memberitahu ayah bahwa putranya telah kehilangan nafasnya. Ayah akan panik pada saat itu. Sementara itu, perawat akan datang berlari. Dan dia akan berkata, pasien sudah bernapas lagi. Ayah akan segera berdiri. Dia akan mengangkat tangannya untuk berdoa. Dan dia akan berdoa untukmu, dan kamu sudah tahu itu. Allah tidak pernah menolak doa seorang ayah untuk putranya sendiri. Bagaimana rencananya? Ya ampun, Afak, kamu membuatku takut sesaat. Kau tahu apa? Dari 5 menit terakhir, otakku bekerja sangat cepat. Saya membuat 2 rencana permainan, dan keduanya sangat solid. Benar. Jadi, kapan kita akan melaksanakan rencana ini? Implementasi hanya dapat terjadi sampai ayah masih di rumah sakit. Mungkin, ayo kita lakukan besok malam. Besok malam. Aku akan menjadi benar-benar gratis. Selesai. Selesai. Dokter, lihat. Silakan, tangani situasinya. Aku hanya perlu pergi dan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Dialah yang harus menangani. Dia harus bisa berakting dengan baik. Jangan khawatir, dokter, saya akan mengatasinya. Saya telah melakukan banyak akting dalam hidup. Dari berakting di auditorium perguruan tinggi, ke rumah pacarku. Benar? Kalau begitu, ayo Ya dokter, ayo berangkat. Ayo, semoga berhasil. Oke, terima kasih. Semua yang terbaik. Ayah, dengarkan, memahami. Apa yang terjadi dengan Faham? Begitu dia tahu bahwa ayahnya tidak memberinya warisan, dia meminum racun dan mencoba bunuh diri. Apa? Apa yang kau katakan? Bu, aku membawanya ke rumah sakit, tapi dia... Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan putramu. Apa? 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 Mama, 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 Mama...
Bangun, ibumu kena serangan. Apa? Oh, apa yang terjadi pada ibu? Siapa yang punya rencana itu? Bermain hal yang kotor dengan orang tuamu tidak membuat Anda merasa malu? Jika sesuatu terjadi pada ibumu, kalau begitu aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup. Dan jika dia selamat, kalau begitu bayangkan saja aku mati demi kalian berdua. Apa yang baru saja terjadi, saudara laki-laki? Satu hal yang baru kami temukan hari ini, faham. Kita bisa menipu orang lain, tapi tidak tujuan kita. Nasib buruk yang kita alami. Kita harus menghadapinya sendiri. Cukup, cukup, cukup. Tidak apa-apa. Cukup. Baguslah Minal, kamu datang. Tolong jemput dia. Aku akan membawakan tempat makannya. Wahai gadis kecilku. Tidak apa-apa. Cukup, cukup. Cukup, cukup, cukup. Berhenti menangis. Kamu kangen ibumu? Saya pikir itu keberuntungan kita sekarang akan berubah. Karena sekarang, yakinkan ayah sekarang juga. Dan membuatnya mengerti, oke? Tetaplah di sini, gadis kecil. Halo. Ya saudaraku, ini aku Minal yang berbicara. Apa? Apa yang aku katakan, saudara? Apa maksudnya mengganggu? Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak, Minal, apa yang telah terjadi? saudari, sudah dipahami. Halo. Ya mengerti. Bagaimana? Oke, tentu. Selamat tinggal. Apa yang telah terjadi? Sebenarnya, ibu terkena serangan jantung. Minal. Tidak, berhenti. Jangan menangis seperti itu. Saudari, kakak, semua ini terjadi karena aku. Itu semua terjadi karena aku. Jika aku tidak dilahirkan di rumah ini, semua ini tidak akan pernah terjadi. Itu semua karena aku. Tidak ada yang terjadi karena kamu. Tidak ada apa-apa. Mengapa Anda berpikir seperti ini? Tidak saudari, itulah kenyataan yang sebenarnya. Semuanya di sini menjadi salah hanya karena aku. Oke, cukup, cukup. Berhenti. Bersabarlah. Lihatlah aku di sini. Kali ini bukan untuk pembicaraan ini, dan bahkan tidak menangis seperti ini. Memahami, ibu membutuhkan doa kita saat ini. Berdoa agar dia segera sembuh. Tapi, saudari, Allah tidak pernah menerima satu pun doaku. Dia tidak pernah mendengarkan doaku. Mungkin seseorang mendoakan kesialanku. Tidak, cukup. Bersabarlah.
Tolong bantu saya. Saya sedang kesulitan. Silakan laporkan kepada saya setelah melakukan pemeriksaan. Oke. Baiklah, saya akan menyetujuinya. Salman, Oke, aku akan bicara denganmu nanti. Oke. Apa yang terjadi, Ibu? apa yang kamu katakan pada ayahmu? Sebenarnya, jadi ayah mengadu padamu tentangku. Salman, apakah kamu sudah gila? Kamu adalah anak yang baik. Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu sudah gila? Anda, kamu harus duduk di sini. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, katakan padaku bahwa, apakah Anda pernah lihat Minal? Siapa Minal? Gadis itu Minal. Sohani. Sohani, Minal. Mama, gadis yang kita temui. Nama aslinya adalah Minal. Katakan padaku, bagaimana menurutmu tentang dia? Aku sama sekali tidak menyukainya. Anda mengatakan ini dalam keadaan marah. Ya, saya marah. Karena rumah tempat kita diusir sekali. Dan sekarang Anda mencoba menjalin hubungan di sana lagi, ini berarti bahwa kita harus menghadapi penghinaan sepanjang hidup kita di sana. Hei Bu, tidak. Itu tidak akan terjadi lagi. Suatu hari nanti aku akan menikahinya. Kalau begitu aku tidak akan membiarkan dia bertemu ayahnya yang kejam lagi. Dan kemudian kita juga tidak perlu pergi di depannya. Apa yang kamu pikirkan, Salman? Kau ingin dia kabur bersamamu, supaya kau menikahinya? Apakah adil menurut sudut pandang Anda? Bagaimana jika ayahnya mengambil tindakan hukum? Kami tidak akan bisa menunjukkan wajah kami kepada keluarga kami. Apa yang akan kita katakan pada mereka? Bahwa putra kami melakukan tindakan yang murahan seperti itu? Bahwa dia membawanya pergi dari rumahnya dan menikahinya? Ibu, suatu saat nanti aku bisa menikahinya. Lalu ayahnya tidak akan dapat mengambil tindakan hukum apapun. Dia menyembunyikan putrinya dari dunia. Dan katakan padaku satu hal, apakah Anda peduli dengan kebahagiaan putra Anda? Atau pembicaraan orang-orang? Aku hanya peduli dengan reputasi ayahmu. Tahukah kamu, seberapa sakit hatinya dia setelah mendengar hal ini darimu? Dia tidak pernah mengatakan apapun padaku tentangmu sebelum hari ini. Tapi, hari ini, dia tampak begitu tak berdaya. Itulah sebabnya dia berbicara padaku tentangmu. Pertama kali dalam hidup, hari ini, aku melihat matanya basah. Dia meragukan bahwa, semoga Allah SWT mengabulkan jika Anda melakukan hal seperti itu. Maka, wajah seperti apa yang akan dia tunjukkan pada dunia? Salman, hanya karena keras kepala dan kesukaanmu. Apakah kau ingin mengecewakan ayahmu karena malu? Pria itu menghina kita di rumahnya sendiri. Dia mengusir kami dari rumahnya seperti itu. Tetapi, ayahmu tidak sedih sama sekali. Karena tindakannya yang tidak masuk akal itu tidak mempengaruhi kita sama sekali. Orang itu menunjukkan kepribadiannya sendiri, pola pikirnya sendiri. Tetapi jika Anda bergerak seperti ini, kemudian, maka kita tidak akan bisa menunjukkan wajah kita kepada siapapun. Salman, siapa yang akan kita coba yakinkan? Kepada siapa kita akan menjawab? Itu. Situasi apa yang membuat Anda melakukan hal ini? Kepolosan dan reputasi kita akan dipertanyakan. Hanya karena kekeras-kepalaanmu dan kesukaanmu. Apakah kamu ingin mengecewakan ayahmu? Aku akan berbicara dengan ayah sendiri. Sendiri. Ya, Eman, Tadi malam Anda mengatakan bahwa kamu akan tinggal bersamaku malam ini. Kamu tak pernah datang, dan bahkan tidak menelepon, untuk memberitahu bahwa kamu tidak datang. kita mengacaukan Eman. Kita hancur. Apa? Apa yang telah terjadi? Beritahu saya. Ibu terkena serangan jantung. Apa? Kapan ini terjadi? Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak melakukannya. Apa? Sejauh yang kamu tahu, apa yang kamu lakukan? Tolong beritahu aku. Apa yang telah terjadi? Di mana kamu saat ini? Kita semua ada di rumah sakit. Dokter tidak memberikan harapan apapun. RSUD. Astaga. Anda dirawat di rumah sakit mana? Aku datang.
Tidak, jangan datang sama sekali. Kalau ayah tahu tentangmu maka akan bencana baru. Dan tidak akan ada yang tersisa. Tolong terus beritahu aku tentang ibu. Apakah Anda mendengarkan? Dokter, apakah semuanya baik-baik saja? Kondisinya masih sangat kritis. Saya tidak mengerti kenapa aku membantumu dalam drama ini. Satu kesalahan kecil kita membuatnya hampir menghadapi pintu kematian. Akulah orangnya. Siapa yang melakukan ini, dokter? Siapa yang lebih bersalah dariku? Saya meminta kalian berdua, ya amit-amit kalau terjadi apa-apa sama dia. Kalau begitu jangan ungkapkan apapun tentang ini, atau karirku akan terancam. Jangan khawatir, dokter. Kami tidak akan memberitahu siapapun. Terima kasih banyak. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Jika sesuatu terjadi padanya, maka kita juga tidak akan tetap hidup dengan rasa bersalah ini. Kami melakukan apapun yang kami bisa. Sekarang hanya punya keyakinan pada ini. Jika itu memang takdirnya, dia akan tetap hidup. Kalian harus berdoa untuknya. Terima kasih. Ya, Apa yang sedang terjadi? Setahuku setidaknya bicara padaku. Apa? Saudara, siapa yang sedang menelepon? tidak. Sebenarnya, itu Arcuman. Ya Tuhan, sejak masa kecilku sampai sekarang, aku banyak berdoa untukmu. Tapi tidak ada satupun yang diterima. Tapi hari ini, aku meminta kepadamu untuk kehidupan ibuku hari ini. Terimalah doaku, Tuhan. Kamu bisa mengambil hidupku dariku, tapi tolong kembalikan kehidupan ibuku padanya. Aku tidak akan pernah meminta apapun padamu kecuali itu. Tak peduli berapa banyak masa buruk yang ditakdirkan untukku, aku akan melewati semuanya. Namun mohon Tuhan, tolong berikan kehidupan pada ibuku. Ya Tuhan, tolong berikan kehidupan pada ibuku. Maafkan aku, Ayah. Kapan Ibu memberitahuku? Segala hal tentang itu, aku merasa sangat sedih. Anak saya, jika anak-anak mulai berpikir sejauh ini, lalu siapa yang akan menganggap mereka sebagai anak-anak? Tidak, Ayah. Aku sangat egois. Itu benar sekali, bahwa aku sungguh sangat mencintai Minal. Tapi juga benar bahwa kamu, keduanya lebih penting bagiku daripada dia. Aku sangat mencintai kalian berdua. Aneh sekali. Kamu belum pernah seemosional ini sebelumnya. Tidak ada situasi seperti ini sebelumnya. Ngomong-ngomong, kamu terlambat tapi kamu benar. Kami akan menemukan gadis yang lebih cantik untukmu daripada Minal. Oke. Ayah, sekarang jangan berasumsi bahwa aku sudah menyerah pada Minal. Apa maksudmu? Aku hanya akan menikahi Minal. Tapi aku tidak akan membuatnya kabur dari rumahnya. Kamu menentang dia melarikan diri, kan? Saya akan nikahi dia di depan 500 orang, dengan rasa hormat. Kamu bisa menelepon siapapun yang ingin kamu panggil di pernikahanku. Anda tidak akan menghadapi masalah apapun. Hai, anakku. Ayah, sekarang, kau juga harus membuktikan cintamu padaku.
Oke? Hei, kamu bodoh. Mengapa dia mau menikahkan putrinya denganmu? Dia bahkan tidak ingin menikahkannya dengan siapapun. Dia ingin menyimpannya sebagai bagian dari museum di rumahnya. Serahkan saja padaku. Kami akan membawa gadis itu dari rumahnya. Dan akan membawanya dengan semua ritualnya. Dan bagaimana itu mungkin? Beritahu saya. Sudah kubilang, serahkan saja padaku. Baiklah anakku, lakukanlah apapun yang kau mau, ayah. Masih sama saja. Oh, hei, kawan, saya tidak menolak. Aku menyuruhmu melakukan apapun yang kau mau. Setidaknya reputasi kita tidak akan terpengaruh. Terima kasih ayah. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu anakku. Minal. Orang itu meneleponmu. Dia ingin berbicara denganmu. Tolong beritahu dia bahwa aku tidak ingin berbicara dengannya. Jangan katakan itu, Minal. Mungkin waktu mendatang. Kebetulan menguntungkan Anda. Di sini. Bicaralah padanya. Hal indah apa yang baru saja dikatakan adikmu, aku akan memberinya nilai 100 dari 100. Bagus sekali. Tapi, katakan padaku apa yang terjadi. Hal-hal terus terjadi di sini. Apa maksudmu? Ayahku baru saja terbangun dari ranjang kematian. Dan sekarang ibuku berjuang dari kematian. Apa? Apa yang terjadi padanya? Serangan jantung. Ya Tuhan. Serangan jantung? Apakah dia sebelumnya seorang pasien jantung? Tidak. Aku jadikan dia pasien jantung. Oke, tapi katakan padaku apa yang terjadi. Aku sudah bilang padamu untuk tidak mengejarku. Aku tidak seperti gadis lainnya. Aku tidak punya hak untuk tetap hidup, bahkan jika aku harus menangis. Suara tangisanku bahkan tidak diperbolehkan keluar dari kamarku. Dan lihatlah dirimu, tergila-gila pada suaraku. Kamu sudah sampai di rumahku. Sekarang katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Hanya untuk memenuhi keinginanmu. Apakah saya harus menunggu kematian ayah saya sekarang? Bersabarlah. Apakah Anda sabar? Kamu masih belum mengerti. Apapun yang terjadi di rumah ini tidak penting bagimu sama sekali. Oh, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Saya sama sekali tidak percaya untuk mengatakan ini, tetapi bayangkan saja Allah memberinya kehidupan kedua. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak, dokter. Saya berharap bahwa kesehatannya akan stabil, tapi kamu harus berdoa untuknya. Itu semua terjadi karena aku. Anda? Bagaimana Anda sampai di sini? Sebenarnya, aku menelepon rumahmu. Mungkin saya berbicara dengan istri Anda. Dia memberitahuku bahwa kalian semua ada di rumah sakit dan ibumu sedang tidak enak badan. Apa yang kamu inginkan sekarang? Beritahu saya. Saya kenal dia. Apa? Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Untuk apa?
Faham, harap tunggu. Aku akan berbicara denganmu sebentar lagi. Salman. Apakah kamu tahu apa yang kamu inginkan? Hampir tidak mungkin. Aku tahu. Seberapa jauh Anda akan ikut bersama kami? Sampai aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Bagaimana dengan orang tuamu? Mereka bersamaku. Bahkan setelah apa yang mereka dapatkan, dihina di rumah kita? Ya, Jika hal seperti itu terjadi lagi, katakan padaku, Salman, karena itu tidak semudah yang kamu pikirkan. Ayah kami mengatakannya dengan kata-kata yang jelas, bahwa dia tidak akan membiarkan Minal menikah dimanapun. Jadi, apakah kamu masih berpikir bahwa Anda akan berhasil dalam proposal Anda? bukan hanya ayahmu. Bahkan jika kamu juga menolak lamaran ini, aku tetap tidak akan menyerah. Aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Katakan satu hal padaku. Sudah berapa lama Anda mengenal Minal? Kukira, mungkin sekitar 2 minggu sekarang. Di mana Anda melihatnya? Ketika aku kembali dari rumahmu, dihina bersama orang tuaku. Minal sedang berdiri di luar kamarnya. Percayalah padaku, aku tidak akan mundur sama sekali. Kamu bisa menganggapku sebagai orang pertama yang membawa keberuntungan bagi kakakmu. Dan aku tahu kalian berdua menginginkan hal yang sama juga.